Welcome to Carvaganza and Let's Talk About Cars. Kita balik lagi bikin podcast. Sekarang kita lagi ada di Gaikindo Jakarta Auto Week 2022 di Jakarta Convention Center alias JCC yang diselenggarakan oleh Gaikindo dan Seven Event. Nah, kebetulan kita sekarang udah bersama Mas Romi, Presiden Director dari Seven Event, dan kita akan ngobrol serba-serbi soal Gaikindo Jakarta Auto Week yang diselenggarakan tanggal 12 sampai 20 Maret 2022. Halo Mas Romi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya bisa bikin pameran lagi. Akhirnya. Terakhir Akhirnya bisa bikin pameran di tengah kota. di tengah kota. Biasanya kita minggir ke BSD kemarin. Sekarang di tengah kota. Itu juga setelah hampir setahun Terakhir lebih ya. kita bikin 2008 di sini. 2008. Pindah ke J Expo, Yang Gaikindo 2015 kita pindah ke ASBSD. Tapi kalau kita lebih recent lagi itu sebenarnya pameran otomotif Giconfact ya yang di JCC. Pas banget sebelum pandemi. Covid ya, pas Covid itu pas banget pandemi lah. Kita selesai pandemi sudah mulai merebak pada saat itu. Itu tahun 2020 kalau nggak salah terakhir kita bikin di sini yang khusus komersial ya. Komersial, iya. Itu juga udah bener-bener di pintu masuknya sebelum Iya, pandemi di pintu ya. masuknya. Nggak lama kemudian lockdown semua. Lockdown semua dan kita tidak bisa bikin aktivitas apa-apa termasuk gias yang kita rutin tiap tahun nggak bisa jalan di tahun itu. Ya Mas Romi, ini Ya. kan akhirnya ada pameran lagi dari Gaikindo di JCC untuk passenger cars khususnya. Bisa diceritain nggak sih untuk Jakarta Auto Week ini sebenarnya apa? Iya, Jakarta Week ini sebenarnya kan melihat sebenarnya kita sudah mau jalan dari tahun 2021. Cuman kondisinya kan nggak bagus ya kan, apalagi di 2021 itu kan nggak bisa bikin pameran sama sekali. Iya. Terus akhirnya kita ada rencana tetapi tidak bisa. Kenapa pada saat itu idenya itu apa sebenarnya? Idenya adalah pada masa-masa pandemi itu sebelum ada kabar bahwa akan ada PPNBM, itu kan penjualan drop sekali untuk industri mobil. Hampir ya. 50% dong. Iya, turunnya cukup banyak sebelum ada itu. Makanya ide seperti itu kita tongolkan supaya menggerakkan pameran lagi dengan tema pokoknya dengan konsep adalah jualan. Memang pada saat itu kan para APM perlu jualan tuh. Karena susah sekali untuk menjual pada saat itu. Tapi pada berikutnya tahun 2020, 2021 nggak bisa jalan kita pamerannya. Karena ya itu COVID, nggak bisa bikin kegiatan, nggak bisa bikin kerumunan dan lain segala macam. Ketika baru kenapa pada 2021 ini kita jadi jalan dengan mengusung konsep yang sama untuk penjualan juga. Apalagi pada ini kita yakinkan akan terus berjalan, harus jalan itu pada saat setelah GIAS dan PPNBM berakhir di Desember kemarin. Dan tidak tahu akan ada lagi PPNBM atau tidak. Ya, akan diperpanjang atau tidak, belum ada kabar kan. Karena gini, dengan adanya PPNBM kemarin cukup membantu ya buat penjualan mobil segala macam, cukup bagus lah buat penjualan mobil. Nah, kok nanti kalau misalkan nggak ada bagaimana dengan penjualan mobil berikutnya gitu kan. Akhirnya bersama dengan Kementerian Perindustrian, Gaikindo berdiskusi, ya udah kita bikin event. Yang intinya aja jualan, ajang promosi, konsepnya jualan, banyak diskon dan segala macam. Gunanya itu apa? Apabila tidak ada PPNBM, ini bisa membantu penjualan lagi. Karena gini, tidak bisa dipungkiri, penjualan mobil yang banyak juga akan pengaruh dengan multi efeknya cukup banyak. Ada aksesoris, ada spare part dan segala macam. Jadi memang otomotif ini adalah mobil ini lokomotifnya ekonomi di Indonesia. Jadi mau nggak mau harus jualan, harus tetap laku, harus banyak yang dijual. Akhirnya kita tetap pastikan jalan di bulan Maret ini. Pada saat itu kita belum punya kepikiran bahwa PPNBM disetujui. Kan PPNBM baru sebelakang ini. Iya. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya pameran ini dan PPM masih ada, sehingga ya udah pas waktunya. Ajang promo ya udah bisa dapat cashback, bisa dapat promosi atau bisa ada lagi PPNBM masih dimanfaatkan dan lain sebagainya. Jadi ketemulah konsepnya di situ. Karena salah satu barometer pertumbuhan ekonomi juga ya dari industri otomotif. Iya. Begitu dengan ada pameran, masyarakat tuh bisa lihat langsung, ya harus kalau dealer kan ya udah satu merek aja. Ini banyak merek bisa langsung lihat, bisa langsung coba bahkan ya. Iya, bisa coba kita siapkan test drive-nya. Nah, ini kan dari namanya Jakarta Auto Week. Ini apakah hanya terfokus di Jakarta aja atau lebih luas lagi, Mas? Iya, memang pengunjung sih memang luas. Kita juga promosinya cukup luas secara nasional. Tapi kita bilang Jakarta Auto Week adalah bahwa karena memang ini jualan gitu kan, jualan dan segala macam, kita berada di pusat Jakarta. Kita ingin mengingatkan lagi kalau bicara nasional, internasional sudah banyak, ada GIAS, ada pameran yang lain dan lain-lain. Nah, kita mohon khusus di Jakarta, pelaksananya karena di Jakarta, tapi skupnya tidak di Jakarta, dari manapun bisa. Tapi dari hasil survei kami bahwa walaupun kita
bicara secara nasional, pengunjung kita juga lebih banyak memang di domisili Jakarta. Nah, dengan demikian bahwa kita ingin mendekatkan kapan lagi dengan Jakarta lah. Jakarta Auto Week gitu. Ada di Jakarta, makanya kita bilang Jakarta Auto Week ya. Paling sepekan, walaupun kita 9 hari, sepekan di Jakarta ada promo otomotif gitu. Tapi kalau kita bicara soal pameran yang spesifik di satu kota, kan dari Gaikindo punya yang namanya Gias The Series yang ada di kota-kota besar lainnya, kayak di Surabaya, Medan gitu kayak. Ini kurang lebih sama seperti Gias The Series. Beda ya, karena Gias The Series itu kan rangkaian dari yang di Jakarta terus kota-kota daerah yang lainnya gitu kan, dengan mengusung konsep yang sama, memperkenalkan kalau di Gias kan bicara teknologi, ya kan, dengan mengusung tema yang sama. Nggak terlalu jualan iya, ya. walaupun tidak tertutup kemungkinan dalam suatu pameran itu ada transaksi, ada jualan segala macam, tapi mengusung konsep yang sama dengan tema yang sama, sehingga apa yang dibawa oleh para APM sama. Terkadang suka dibawa mobil konsep juga ke daerah dan segala macamnya, launching produk juga di daerah dan segala macam. Ini mengusung konsep yang sama. Nah, kalau Jakarta itu beda, kita memang khususkan jualan. Tapi tidak kita melarang pun untuk mereka launching produk di sini, bawa mobil konsep di sini, tidak melarang. Dalam konsepatan kali ini di Jakarta Auto Week ini ada 2 yang launching di sini. Ada Kia Carens kalau itu dengan Lexus ya, NX ya kemarin juga. Ya walaupun untuk Kia kan sebenarnya belum sepenuhnya diluncurin ya. Masih harus nunggu berapa lama lagi untuk ada, tahu harganya, spesifikasi lengkapnya segala macam. Nah, ini kan udah berhasil digelar nih, kalau nggak salah dulu ada namanya Jakarta Auto Show juga di JCC ya? Iya. Nah, sekarang udah bisa gelar lagi Jakarta Auto Week. Apakah ini rencananya akan rutin juga untuk tahunan misalnya Insya Allah di Jakarta? kita jalankan secara rutin setiap tahunnya. Untuk waktunya kita lihat evaluasi ya. Kita lihat evaluasi apakah tiap di awal tahun seperti bulan Maret ini atau nanti di akhir tahun atau tengah tahun. Tapi ya kita lebih condong ketika kita buat sebuah event dalam satu waktu, sudah waktunya di sana. Biasanya kita tidak pernah akan bergeser, kan terus di situ, sehingga orang ingat, oh ya di Maret nanti ada Jakarta Auto Week, di Agustus ada Gias dan lain sebagainya. Jadi kalaupun misalnya jadi nih rutin dibikin lebih ke awal tahun semester pertama ya? Iya, tetap ya seperti sekarang lah, misalkan Maret gitu. Kalaupun jadi kita laksanakan terus gitu kan. Kan ini kan kita bikin berdasarkan momen. Tapi kalau responnya bagus, hasilnya bagus segala macam, kita nunggu evaluasi dari Gaikindo, apakah kita bikin rutin dan segala macam. Sampai sekarang sih pembicaraan dari Gaikindo ada kemungkinan akan jalan tiap tahunnya. Dan nggak nutup kemungkinan untuk bikin yang lebih besar lagi juga ya? Insya Allah, amin. Kan ini kalau bisa dibilang belum sepenuhnya kita bisa jalan, diisi ya. Nah, kita bicara mungkin lebih jauh ke depan lagi untuk tahun 2022. Akan ada Gaikindo Indonesia Auto Show 2022 alias Gias ya. Untuk sejauh ini gimana rencananya Mas untuk Gias 2022? Iya, Gias kita kembali ke jadwal awal. Terakhir kemarin 2021 kan kita di bulan November. Padahal sebenarnya kita jalankan pada saat itu sebenarnya rencananya Agustus. Karena COVID tidak bisa jalan di Agustus, kita mundur ke September. September juga tidak bisa jalan, akhirnya mundur ke November. Buat di tahun ini, insya Allah kalau tidak ada COVID yang naik lagi, tidak halangan, kita tetap selenggarakan di bulan Agustus. Yaitu kalau nggak salah tanggal 11 sampai 21 deh. 11 sampai 21 Agustus di tahun ini. Pasti di tengah-tengahnya selalu kita ingin cari yang ada acara 17 Agustus. Iya, ada upacaranya ya. Iya, karena kita pengen bahwa Gias ini adalah milik bangsa Indonesia. Makanya kita cari waktu yang sama di bulan Agustus pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah siapkan kalau tidak ada halangan, COVID tidak naik, diizinkan oleh pemerintah dan segala macamnya, kita akan selenggarakan di bulan Agustus. Persiapannya sudah sampai mana? Insya Allah hari ini kami akan launching untuk Gias 2022. Ada pengumumannya ya? Hari ini kita coba launching, terus calon peserta akan menyampaikan minatnya, kira-kira ambil posisi yang mana, berapa besar dia akan ambil, gitu kan, berapa banyak yang berpartisipasi. Tapi kami pada saat ini hanya undang khusus untuk anggota Gaikindo dulu, sebagai member dari Gaikindo, karena memang privilege-nya buat anggota didahulukan untuk bisa berpartisipasi. Nah, baru setelah itu nanti kita buka untuk yang non anggota APM. Persiapan sampai sekarang kami udah siapin booking tempat buat di AIS karena memang kami sudah kontrak buat Gias itu selama 5 tahun ke depan. Jadi insya Allah aman buat tempat karena pameran yang terpenting kan itu. Dan yang lainnya kabar terbaiknya adalah sudah ada pembicaraan dengan beberapa brand baru yang ingin berpartisipasi di kita, walaupun secara resmi, secara surat dan form konfirmasi belum, tapi sudah ada pembicaraan dengan pihak kami bahwa ada beberapa brand yang ingin ikut.
seperti ada Subaru, ya, comeback. ada Chery. Ada BYD. Kemarin juga sempat ada pembicaraan Jaguar and Land Rover akan ikut. Terus juga Jeep dengan dari Das gitu juga akan ikut. Ada kira-kira lebih 5 deh, ada 5 brand yang 5 brand baru ya berpartisipasi gitu. Tahun lalu ya. Iya. Kalau lihat jadwalnya kan direncanain di bulan Agustus. Memang secara daya beli masyarakat itu memang lebih condong di tengah tahun ya daripada di akhir tahun. Akhir tahun kan kadang orang udah agak pelan. Dan mungkin semoga bisa di Agustus ya. Jadi di Agustus bisa penjualan di pasar otomotifnya juga bisa lebih sesuai harapan. Iya. Tapi kami tetap dengan kondisi seperti ini kami harus punya plan B, plan C-nya untuk apabila tidak terlaksana. Sama lah seperti di tahun lalu. Ketika kami tidak bisa jalan di Agustus, kami rencanakan di September, kami jalankan di November. Dan alhamdulillah pada saat di bulan November kemarin kan COVID-nya sudah mulai turun. Orang tidak lagi takut untuk keluar rumah. Sudah pada vaksin juga. Iya, terus juga PPKM waktu itu sudah level 1 sehingga kapasitas boleh penuh sekitar 75% dan alhamdulillah kita bisa lihat sendiri kesuksesan Gias yang kemarin, pengunjung cukup banyak yang exciting. Dalam kondisi seperti ini pengunjung masih tetap ramai, transaksi cukup bagus gitu kan, banyak mobil launching, banyak mobil konsep dan sebagainya. Oke, itu tadi soal Gias 2022. Kalau mungkin kasih teaser dikit, bakal ada surprise atau inovasi breakthrough apa yang bakal diadain di Gias 2022? Iya. Kami coba mengusung gini, mimpi kami kan ketika bikin konsep nggak sekali jalan jadi. Sekali event ini jadi. Ada apa sih event ini jadi, ada event lagi yang baru, apa lagi yang baru, tidak seperti itu. Yang pasti adalah kami ingin mencapai suatu titik di mana ketika orang datang ke Gias itu terpuaskan. Ketika orang-orang datang ke Gias itu merasa bangga, merasa memiliki dan merasa bahwa senang bahwa inilah tempat saya gitu. Jadi ketika mereka pulang dari Gias ada yang mereka bawa, rasa kesenangan, pengetahuan dan lain sebagainya, gitu kan, sehingga mereka senang menjadikan Gias ini sebagai tempat di mana ketika ingin tahu otomotif, ingin produk baru, ingin mobil konsep di Gias di segala macam. Sehingga dengan sendirinya mereka akan coba ya kadang-kadang kalau orang senang kan mereka selfie, posting dan segala macam dan lain-lain lah gitu. Tapi kami ingin mencapai titik di sana. Nah, kami melihat sudah menuju ke sana. Sudah menjadi sana, sudah banyak orang-orang yang merasa senang ketika banyak yang diceritakan ketika pulang dari Gias, banyak yang didapat untuk dari Gias. Terus lalu yang kedua, jika masalah pandemi seperti ini masih sama lah ya kebijakan yang kita akan terapkan tergantung dari pemerintah. Yang pasti pembelian tiket online tetap kita coba jalankan. Terus juga masalah vaksin dan segala macam udah normal ya kayaknya. Sampai waktunya nanti di sana saya pikir juga vaksin tetap 2 kali. Terus juga masker ya, kalau memang harus diwajibkan kita tetap. Jadi kebijakan-kebijakan yang kemarin mungkin bisa berlaku di 2021 kalau memang tetap harus ditetapkan, ya kita tetap laksanakan. Tapi yang pasti untuk tiket online kita akan coba jalankan seterusnya. Ntar tinggal polanya kita bedakan. Ketika sudah tidak masa pandemi mungkin bisa ada tiket online atau apa kita nggak tahu. Kita lihat kondisi seperti apa. Tapi sampai sekarang kita sudah punya aplikasi Auto 360 yang untuk beli tiket. Itu untuk mempermudah aja sebenarnya. Jadi ketika punya tiket itu mereka tidak usah antri di loket segala macam gitu kan. Padahal tahu sendirilah kalau pamerannya kalau datang ke Gias gitu kan, apalagi weekend antrinya cukup panjang di loket. Tapi kalau mereka sudah beli dari rumah, merencanakan bahkan saya mau datang minggu depannya sudah bila di awal, ya kan mereka sudah tinggal masuk aja, nggak usah antri lagi. Jadi itulah kemudian kita jalankan dan itu pasti akan terus kita jalankan sampai kapanpun. Walaupun tidak pandemi pun, sudah misalkan endemi dan lain-lain, tetap kita jalankan. Jadi yang bakal ditawarin di Gias itu bukan hanya pameran, teknologi, tapi juga experience yang memorable ya untuk pengunjung nantinya. Nah, itu tadi soal Jakarta Auto Week dan preview soal Gias 2022. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Jakarta Auto Week. Ini kan masih berlangsung sampai tanggal 20 Maret 2022. Nah, apa aja sih yang bisa dinikmatin pengunjung di Jakarta Auto Week ini, Mas? Iya. Event ini dihadiri oleh 13 brand, terutama passenger lah ya. Sebenarnya 13 brand yang hadir di sini ya merek-merek yang pasti sudah cukup dikenal lah. Ada Toyota, Honda, Hyundai, banyak lah, Daihatsu dan sebagainya. Jadi pastilah mobil-mobil yang digemari oleh masyarakat Indonesia hadir di sini.
Lalu ketika datang ke sini, karena masih pandemi, harus juga beli secara online. Kami juga jual on the spot, kita jual secara online dan bisa dibeli di Auto 360. Sama halnya ketika membeli tiket di Gias yang kemarin. Ya, kalau yang sudah pernah ke Gias, jadi sudah tidak asing lagi lah dengan Auto 360. Untuk tiket masuknya, kami harganya untuk weekday, itu Senin sampai Jumat, itu 50.000. 50.000. Weekend itu 70.000, Sabtu dan Minggu gitu kan. Apa yang bisa dinikmati di sini? Banyak beragam promo yang ada di masing-masing booth, di tempat perut masing-masing punya promo masing-masing lah dari masing boothnya itu. Apa yang promo, ada yang cashback, ada yang pasti ada juga beberapa brand yang bisa masih mendapatkan PPNBM. Lalu juga biasanya orang-orang itu ketika mau beli sebuah kendaraan harus test drive dulu gitu kan, nggak puas kalau tidak ada test drive. Kita juga siapkan 2 tempat test drive di depan dan di belakang gitu untuk merasakan mobil yang mereka coba ingin beli gitu kan. Dan juga untuk pada saat ini apabila kami juga menyiapkan grand prize sebuah mobil dari Hyundai Creta ya. Apabila bertransaksi kelipatan 5 juta itu bisa mendapatkan 1 poin dan bisa ditukarkan yang kami akan undi setelah pameran ini selesai, yaitu hari Senin kami akan undi dan kami sampaikan secara online nanti. Nah itu dia, jangan sampai ketinggalan Jakarta Auto Week 2022. Ada banyak mobil-mobil keren di pameran dan juga ada banyak promo yang bisa dimanfaatin khusus untuk tanggal 12 sampai 20 Maret 2022. Jadi kalau belum sempat datang, buruan datang ke Jakarta Auto Week 2022 di JCC alias Jakarta Convention Center Senayan di tengah kota, jadi lebih gampang lagi dijangkau, nggak harus jauh-jauh ke luar Jakarta ya. Dan juga bisa naik MRT ya. Nah, benar. Turun di Istora, kami siapkan shuttle di sana. Iya. Ada shuttle tuh, jangan lupa. Jadi nggak perlu khawatir jalan kaki capek dari luar GBK ya. Setiap 15 menit berangkat. Nah itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Romi, Presiden Director dari Seven Event, penyelenggara dari Gaikindo Jakarta Auto Week 2022. Terima kasih Mas Romi. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga udah nonton podcast kami. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan sigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.